di usia 0 sampai 7 tahun atau di usia 7 tahun, artinya SD kelas 1 kelas 2 atau sebelum kelas 1 kelas 2, maka kita perlu meyakinkan bahwa anak-anak kita baik di rumah maupun di sekolah itu matang atau matur sensori dan motoriknya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rizky Tajudin, Bapak Ibu sekalian. Kita sudah belajar ya kemarin tentang apa itu? Ya, betul. Kebutuhan dasar. Menurut hierarki kebutuhan dasar menurut Maslow ya. Nah, hari ini atau di video ini kita akan belajar secara singkat ya tentang gambar piramida ini di belakang ya. Ini namanya disebut dengan The Pyramid of Learning. Penelitian dari William dan Shellenberger tahun 1996. Atau yang disebut, ada yang juga bilang ini dengan academic readiness atau kesiapan akademis. Gitu ya. Nanti Bapak Ibu boleh browsing ya, mencari gambar ini karena ini warnanya modelnya macam-macam dan nanti teman-teman bisa mencari video gambar-gambar lain yang lebih menarik mungkin ya. Nah, tapi saya kasih gambaran sederhana dari gambar ini ya. Jadi pertama, selama ini kita bicara ketika ngomongin tentang pendidikan, maka kita akan bicara pada paling ujung tuh. Yang paling atas di situ ada disebut academic learning ya. Kita tiba-tiba pada di situ ya. Padahal kita ngelihat behavior, perilaku anak belum baik, aktivitas hariannya belum baik ya. Nah, itu di bagian kognitif ya, di yang paling atas. Nah, di tahapan perkembangan atau kebutuhan dasar itu, maka yang harus kita lakukan adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada di bawahnya terlebih dahulu, sebelum kita bicara pada bagian atas. Saya bicara pelan-pelan satu-satu ya. Pertama, menurut William Shellenberger, urutannya seperti ini. Penuhi yang bawah dulu agar yang atas menjadi lebih baik. Ya. Di bagian bawah itu disebut dengan central nervous system atau sistem sentral pusat saraf. Nah, itu harus tuntas tuh di usia 0 tahun. Ya, artinya di usia dia kehamilan, orang tuanya hamil, atau ketika kualitas sperma dan sebagainya, itu juga akan mempengaruhi pada kondisi pusat saraf anak ini ya. Asupan gizi ya dan sebagainya itu juga akan berpengaruh. Nah, ketika ini beres, maka anak akan perlu stimulasi, anak yang lahir atau bahkan ketika dalam kandungan perlu stimulasi juga ya. Makanya kenapa perlu disentuh, perlu diajak ngobrol ya dan sebagainya. Nah, di atas dari central nervous system atau sistem saraf sentral itu ada yang disebut dengan sensory system atau sistem sensor. Ya. Sistem sensor. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu indera. Nah, sayangnya selama ini kita memahami penginderaan kita hanya 5 ya. Panca indera ya, mata, apalagi telinga, lidah, atau perabaan itu kulit ya, kemudian apa lagi, penciuman, ada 5. Nah, padahal menurut penelitian di 96 ini penginderaannya ada 7 ya. 5 yang kita ketahui, kita mungkin bicara pelan-pelan ya. Ada taktil, perabaan, ada vestibular, itu keseimbangan. Nah, ini mungkin baru dengar kita. Kemudian yang berikutnya adalah proprioseptik, persendian, ini juga baru kita dengar. Kemudian gustatori, perasa,
auditory pendengaran, visual penglihatan, dan olfaktori penciuman. Jadi 7 yang kita punya ini, ya, dan 7-7-nya perlu distimulasi, dan sebaiknya sebelum di bawah usia 7 tahun anak-anak udah beres tuh, sehingga anak-anak akan punya kesiapan kognitif ketika mereka akan masuk di usia sekolah dasar. Gitu ya. Nah, kita akan bicara pelan-pelan ya. Kita langsung pada lapis kedua, di atasnya central nervous system. Ada vision atau visual, ya, penglihatan. Ya. Penglihatan ini artinya stimulasi penglihatan. Penglihatan itu berarti apa aja nih? Warna, apalagi besar kecil, ya, kontras warna, kemudian degradasi warna, apalagi, ya, terang gelap, apalagi tuh, ya. Nah, ini stimulasi, tentu disesuaikan dengan usianya anak ya. Kemudian olfaktori, penciuman, ini juga perlu diajarkan ke anak-anak, stimulasi penciuman. Misalkan mencium bau wangi, bau busuk, bau kopi, bau teh, bau cabai, bau bumbu-bumbu dapur, apalagi tuh, bau susu mungkin, bau apalagi, macam-macam, ya. Bau yang keras, menyengat, bau yang lembut, harum, ya. Itu perlu diajarkan buat anak-anak, ya, agar mereka mendeteksi sensor indera itu dengan tepat. Yang berikutnya adalah gustatory, ya, rasa. Ya. Seperti kita tahu, lidah kita punya pusat-pusat perasa ya, manis, pahit, asin, asam. Ya. Kalau pedas itu bukan rasa ya, tapi iritasi. Ya. Jadi ini perlu dilatih tuh anak-anak. Bagaimana kemudian mereka merasakan misalkan sesuatu yang sangat pahit, mereka mencoba merasakan manis, merasakan asin, merasakan asam dan sebagainya gitu. Dan ini juga akan, ketika ini diaktifkan teman-teman sekalian, maka otaknya juga akan aktif. Ya, kenapa? Karena ini indera ini bagian utama ya sebelum masuk ke otak. Ya. Kemudian artinya apa yang kita lakukan ya? Sediakan stimulasi itu di usia 0-7 tahun untuk anak-anak kita. Kemudian auditory, hearing, pendengaran. Ya. Mendengarkan suatu yang frekuensi tinggi, cempreng, frekuensi rendah yang lembut, kemudian volume tinggi, volume rendah, ya. Kemudian membedakan suara berbagai macam, ya. Suara ketokan ini, misalkan gini ya, saya ngetok meja, ini suara meja dia terbuat dari apa, saya ngetok meja kayu, saya mengetok meja plastik, saya mengetok meja besi, saya menjatuhkan benda-benda ini, saya menjatuhkan benda itu juga bisa latihan buat anak-anak ya. Jadi banyak banget ya, coba bayangin kalau kita bisa melakukan stimulasi ini dengan detail, maka anak-anak kita keren banget ya. Kemudian taktil, touch atau taktil, perabaan ya. Apa yang bisa diraba anak-anak? Halus, kasar, lembut, apalagi? Halus, kasar, lembut, lembek, keras, lembek berair, lembek tanpa air, apalagi itu ya. Macam-macam ya. Jadi ini bisa dilatih ke anak-anak kita. Kemudian proprioseptik. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya ini di bawahnya ya, knowing where their bodies are in space ya, artinya bagaimana dia merasakan tubuhnya, persendiannya dan sebagainya, bagaimana dia, contohnya ya, bagaimana dia mengukur dengan tepat berapa energi yang dia butuhkan untuk mengambil minuman, geraknya bagaimana dan sebagainya, itu juga perlu diajarkan pada anak-anak. Berikutnya adalah vestibular, ya, balance atau keseimbangan. Ini juga perlu diajarkan ke anak-anak kita, keseimbangan. Bagaimana dia berjalan di atas titian, bagaimana dia kemudian naik ayunan, bagaimana dia merasakan tubuhnya, jatuh ke kiri, jatuh ke kanan, dan sebagainya. Itu adalah vestibular, ya, keseimbangan. Dan itu perlu dilatih. Dan kita beruntung hidup di tahun yang sangat teknologi ini maju banget, dan teman-teman bisa mencari
kata kunci ini, visual, olfactory, smell dan sebagainya itu di Google, kemudian kasih kata tambahan yaitu activity, ya, visual activity for kindergarten. Nanti akan muncul tuh, teman-teman bisa belajar untuk menambah referensi teman-teman di kelas-kelas teman-teman, ya, untuk mengajar murid-murid teman-teman atau orang tua ya yang mau cari itu. Olfactory activities for kindergarten, dapat tuh banyak banget ya. Nah silakan dicoba itu ya. Saya video ini hanya melakukan stimulasi ya ke teman-teman agar teman-teman bisa coba mencari data-data itu ya dan untuk belajar. Nah lapis ketiga itu body scan atau body awareness, skema tubuh, kesadaran tubuh melalui gerakan ya. Bagaimana dia bergerak, bagaimana dia melihat dirinya ya dan sebagainya, itu juga bagian dari lapis yang di atasnya lagi ya, dan ini perlu distimulasi pada anak usia dini, dan ini akan bisa terbentuk dengan baik ketika kebutuhan yang di bawahnya itu beres, maka beresin kebutuhan di bawahnya. Berikutnya adalah reflex maturity. Kematangan refleks, memiliki refleks yang berkembang untuk tujuan keamanan. Ya. Jadi ini refleks itu juga akan muncul ketika dia yang di bawahnya tadi beres ya. Ini lapis yang di ketiga ya teman-teman ya. Ada lagi postural security. Keamanan postural, kepercayaan diri dalam mempertahankan postur tertentu untuk mencegah jatuh dan sebagainya gitu ya. Kemudian awareness of two sides of the body, kesadaran akan dua sisi tubuhnya, kanan kiri ya. Kan anak-anak di usia dini itu 2 tahun kadang-kadang jalannya masih gontang atau tidak stabil ya. Nah itu kan perlu diajarkan. Nah, makanya kenapa anak misalkan yang sudah 2 tahun jangan sering-sering digendong, ya kan? Atau anak bahkan tidak 2 tahun ya, anak usia yang sudah merangkak pun itu jangan sering-sering digendong karena dia cukup dengan merangkak itu sebetulnya. Jangan terlalu banyak gendong ya. Anak yang sudah 3 tahun dia sudah bisa ngambil makan sendiri, jangan sering-sering diambilin makan. Kenapa? Karena ini nanti akan berpengaruh pada kemampuan dia semua ini ya. Berikutnya adalah motor planning atau perencanaan motorik. Ya. Bagaimana dia merencanakan gerak dia dan sebagainya. Jadi kebayang nggak kalau anak-anak kita jarang kita ajak untuk bergerak, maka kemampuan-kemampuan ini akan menurun, ya, atau tidak sesuai dengan tahapan perkembangan anak kita. Jadi nggak ada pilihan Bapak Ibu sekalian selain kita membuat mereka bergerak, ya, melakukan gerakan-gerakan dan kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu di sekolah kita, ya. Nah, saya kasih gambar, di gambar ini nggak ada, tapi kurang lebih ya ada gambar ini panjat dinding, kemudian mungkin nanti Bapak Ibu boleh browsing ya, monkey bar, tulisannya monkey monyet bar ya. Bagaimana kita bikin bar atau pegangan tangan ya untuk seperti monyet bergerak itu ya, bergelantungan, itu juga penting banget buat anak-anak. Vestibular bridge atau papan atau jembatan keseimbangan ya, itu juga perlu diberikan di sekolah kita ya. Jadi ini bukan masalah ini sekolah alam atau bukan sekolah alam teman-teman ya. Kalau teman-teman melihat sekolah-sekolah modern di luar negeri, di Eropa, di Amerika, mereka menyediakan ini semua. Kenapa? Karena mereka memahami bahwa ini kebutuhan anak, bukan melihat ini sekolah alam atau bukan sekolah alam ya. Berikutnya adalah motor planning ya, kemampuan dia untuk merencanakan motorik. Nah, lapis berikutnya adalah auditory language skill. Mendengar, speaking atau bicara ya. Jadi kemampuan bahasa ini bagian juga dari sensori sebetulnya. Kemudian visual spasial, persepsi visual ya. Bagaimana dia mengamati ini, mengamati itu dan sebagainya ya. Jadi kalau kita proper atau tepat memenuhi kebutuhan itu, maka
Di lapis kelima itu ada daily living activities, aktivitas harian, misalkan makan, toilet training, mandi, behavior, perilaku. Ini akan beres. Dan academic learning-nya akan beres. Dia punya IQ-nya misalkan 110, maka dia akan tampilannya 110. Tapi ketika kebutuhan-kebutuhan yang tadi di bawah tadi, lapis 2, 3, 4 itu tidak diselesaikan, maka bisa jadi dia IQ 110 tapi tampilannya seperti anak IQ 80. Tidak cepat ngambil keputusan, perilakunya buruk, misalkan kemudian aktivitas harian juga berantakan. Nah, sehingga akan menghambat kemampuan akademisnya yang harusnya dia punya kemampuan cukup tinggi, jadi kemampuannya cukup rendah. Kenapa? Karena banyak hambatan dalam dirinya. Apa yang menghambat? Sensori dan motorik yang belum tuntas. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, di usia 0 sampai 7 tahun atau di usia 7 tahun, artinya SD kelas 1 kelas 2 atau sebelum kelas 1 kelas 2, maka kita perlu meyakinkan bahwa anak-anak kita baik di rumah maupun di sekolah itu matang atau matur sensori dan motoriknya. Agar apa? Agar mereka bisa punya aktivitas harian yang proper. Ya. Makan benar, toileting benar, mandi benar. Berikutnya apa? Perilaku. Ya. Bisa duduk lebih tenang, bisa bicara dengan temannya tidak teriak-teriak, bisa meletakkan sendal dengan baik dan sebagainya. Nah, berikutnya kalau dua hal ini udah beres, maka academic learning juga akan beres. Jadi jangan bicara membaca dulu sebelum anak bisa meletakkan sendal dengan baik, belum bisa mengambil makannya sendiri, belum bisa pakai baju sendiri. Bapak Ibu sudah ngomongin masalah membaca. Beresin yang paling dasar dulu, ya, baru kemudian kita bicara membaca. Baik, itu Bapak Ibu sekalian dari saya, terima kasih. Semoga video-video yang terus diproduksi oleh Sekolah Sahabat Alam ini bisa membantu Bapak Ibu untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih baik ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.